Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna ya Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Janabal kiram al mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama cerdik pandai yang di para pejabat sipil TNI, utamanya Bapak Kepala Desa, RT, Kepala Parit yang kami muliakan, uman ma'asirul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga semata-mata dengan ma'unah dan hidayah itulah yang mengawal kita bisa berkumpul dalam forum yang penuh barokah. Semoga dalam perkumpulan kita bisa menjadi lambang atau simbol atas pertemuan kita besok di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat salam senantiasa tersanjungkan kepada sang kekasih pengemban risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengarahkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni minadz-dzulumati ilan nur. Para bapak, para ibu, alhamdulillah sudah kesekian kali saya berdiri di hadapan jenengan, yang insya Allah 2 tahun saya tidak bisa pulang kampung perantauan. Sebab Indragiri Hilir ini sudah saya anggap kampung saya sendiri. Semata-mata perpisahan kula lan panjenengan sedaya tidak bisa bersua selama 2 tahun ini karena diuji oleh Allah, yaitu pandemi corona. Ma'asyiral hadirin, persis ingkang dipun syairaken kalih anak-anak wau. Mbok bilih sekarang banyak ideologi yang membid'ahkan mauludan. Menurut mereka bid'ah adalah dolalah finnar. Jadi kita satu masjid ini menurut mereka adalah neraka. Kenapa? Karena anggapan mereka bahwasanya Maulid Nabi ini tidak ada dasar, tidak ada dalil. Kalau mereka menganggap bahwasanya Maulid Nabi ini adalah bid'ah, ini berarti kurang lengkap membaca sejarah Nabi. Siapa yang memperingati pertama Maulid Nabi ini? Justru Rasulullah sendiri. Kanjeng Nabi itu setiap hari Senin, hari Kamis ini pasti puasa, persis kados jenengan. Kacek saiki lah. Setiap Senin, Kamis ini pasti puasa. Langsung Kanjeng Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mengapa saya lihat panjenengan setiap hari Senin, hari Kamis kok tidak pernah meninggalkan puasa? Pasti puasa. Apakah gerangan hari Kamis dan Senin itu, ya Rasulullah? Langsung Kanjeng Nabi jawab, sahabat, mengapa setiap hari Senin dan hari Kamis saya berpuasa? Sebab hari Senin itulah hari saya dilahirkan di dunia.
Dan hari Kemis itulah, pada waktu hari Kemis saya diangkat oleh Allah menjadi nabi dan menjadi rasul. Makanya peringatan Rasulullah, kesyukuran kelahiran di dunia ini ungkapkan di dalam Kanjeng Nabi poso. Makanya istilah orang kuna dulu, mbah-mbah kula jenengan sedaya, saiki serapate open. Mbah-mbah kula jenengan sedaya orang kuna dulu, setiap hari kelahiran anaknya itu pasti puasa. Atau kelahiran dirinya sendiri pasti puasa. Itibak pada sunnah Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah kula niki sudah 50 tahun lebih, Pak. Bu, jangan ngomong sendiri. Alhamdulillah saya sudah 50 tahun lebih. Ini setiap hari kelahiran saya bisa melaksanakan sunnah Rasul berpuasa. Sudah 50 tahun lebih. Saya tanya kepada ibu saya, "Mbok," kalau Jawa itu mbok, biasanya mbokmu, kelahiran saya itu hari apa, tanggal berapa, siang atau malam? Mbok saya jawab, kalau masalah tanggal umumnya saya lupa. Kalau masalah waktunya, lahirnya malam Selasa, tanggal Jawanya, tanggal Jawa itu Komariah, Pak. Tanggal Jawanya malam Selasa, tanggal 23 Ramadan. Jadi alhamdulillah 50 tahun lebih setiap hari kelahiran saya berpuasa, Pak. Kenapa lahirnya tepat 23 Roh? Kalau umpama tanggal 2 Syawal ya nanti dulu. Berarti Muludan ini bukan bid'ah, justru yang memperingati pertama adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Bu, jawab yang semangat ya. Sekali Bu dalam. Sebab ini ada kisah nyata, Bu. Di tempat saya itu ada seorang yang muslimah sejati. Setiap ada majelis taklim, pengajian, mubalek pasti datang. Sholatnya rajin, baca Qur'annya hebat. Tapi setiap ditanya oleh penceramah tidak pernah jawab, diam saja. Naudzubillah min dzalik, pada waktu mati mayitnya bisu nggak bisa ngomong, Bu. Mayitnya bisu nggak bisa. Makanya kalau ditanya mubalek dalam, cepet, Bu. Nah, ini sok matinya mayitnya ngomong sendiri jelas. Jadi kalau ada orang yang membid'ahkan Muludan itu salah sasaran. Mengapa kok justru kelahiran kita peringati? Ma'asyiral hadirin, para bapak, para ibu, sejarah hidup kita besar ini ada 3, Pak. Pertama, hari kelahiran yang perlu disyukuri. Makanya biasanya kelahiran seseorang ini ada hari ulang tahun. Ulang tahun kedua, ulang tahun ketiga, ulang tahun keempat, ulang tahun kelima. Selesai biasanya orang tua mengulang tahun kelahiran anak, ini tepat pada waktu umur 17. Sudah dianggap dewasa. Dan istilah ritual coro adat NU dalam kelahiran ini pasti ada ritual tersendiri. Tepat dilahirkan ini istilah Jawa ada brokoan. Berasal daripada barokah
ning ya ilah Jawa dadi brokoh. Orang Jawa itu mengatakan bi ihsanin ihsanan, jadi besanan. Kalau anak saya di tempat sampean apa jari apike wong kono, nanti genti anak sampean di tempat sini apa jari apike wong kene, mengharapkan kedua-duanya anak ini baik, baik di sana maupun di sini. Istilah Arab namanya bi ihsanin ihsanan, lidah Jawa dadi besanan. Kesyukuran. Nanti seminggu ada syukur lagi, selamatan walimah. Jenengin apa Bu lek ngriki? Saya harus tanya pada ibu sebab yang melahirkan jenengan. Lek bapak jelas roh. Napa? Sepasaran. Nyuwun sewu, berapa hari di sini kalau nyepasari anak? Di sana 6, 5. Berapa Bu? Ada yang 7, ada yang 6. Tidak ada kongidah. Malahan cara orang kuna dulu kalau nyepasari anak itu jangan sampai ambil 7 hari kelahiran. Sebab sama dengan selametane wong mati. Terserah ndak ada kongidah, mbuh 5 dina, mbuh 6 dina, mbuh 8 dina, mbuh 9 dina. Yang jelas kalau ada Jawa coro NU, kalau sepasaran ini dilihat pusatnya dulu, udele sik didelok. Wis pupak apa urung? Lek rong pupak 9 dina rawani selametan. 4 hari sudah pupak berani selamat. Lah nyapa to selametan ngenteni udel. Sebab diharapkan si jabang bayi ini besok jadi orang supaya mempunyai udel yang barokah. Sebab udel ki barokah dadi wong ya ndaldul bergendul bekekok. Bekekok iki diumbah ora teles dipepe ra garing. Cemplungane kali mentas tundung minggat Bali didol dudu rasokan wesi. Karo kiai ra gelem ngajeni, karo tangga ra nyapa, karo dulur tempur, karo bapak getak, karo ibu nesu. Karo Pak Lik wani mendelik, karo Mbah sak wiyah-wiyah kon nunggu mah malah ngodol-ngodol gabah. Njaluk montor ngedol sawah. Deleh ngarep ra iso tengah ndodok ning mburi ngitikilik lek diundang ra tau teko, ra diundang Gersula. Iki udele ra barokah. Mulane ben barokah udel dislameti namanya sepasaran. Syukur kelahiran lagi meningkat bayi umur 35 hari. Selametane jenenge napa? Selapanan. Niki namung basa kirata, Jawa awake dhewe, grammar ndak ada bahasa paten. Hanya kirata kira-kira cetha tak tektok sing penting matuk. Mulane bayi iki lek umur 35 hari, istilah selamatannya namanya selapan sebab ibuke diusel-usel pun mapan. Mulane selapan. Jadi pertama Rasulullah ini puasa ini karena syukur alhamdulillah merupakan gambaran kesyukuran Kanjeng Nabi. Setiap hari Senin Rasulullah berpuasa peringatan Maulid Nabi. Yang pertama nikulah panjenenganipun Kanjeng Nabi piyambak. Mulane saiki lek enek wong bid'ah-bid'ahne berarti ngawur. Nomor 2, sejarah hidup kita para bapak, para ibu. Ini pada waktu kita menjadi teman ten. Makanya istilah jadi manten itu adalah selamat membina hidup baru. Sukses jadi temanten rumah tangga 25 tahun, ada syukur pada Allah namanya hari ulang tahun perak. 50 tahun membina rumah tangga selamat,
hari ulang tahun dalam keluarga namanya hari ulang tahun emas. 100 tahun membina keluarga sukses, ada selamatan lagi namanya selamatan kematian. 100 tahun no. Berarti rumah tangga itu adalah sejarah hidup besar. Yang nomor 3 ini adalah pada waktu kita mati. Ini juga sejarah besar manusia, tapi karena sudah tidak bisa mengulang tahuni sendiri, justru yang mengulang tahuni itu adalah anak cucu, namanya haulun. Haulun itu adalah hari ulang tahun kematian seseorang, didongakne selamatan lagi, sodakoh as-sodakotu lidafngil bala. Pokoknya anak putune tidak melenceng kepada ideologi lain. Baik bapake, orang tuanya seneng tahlilan, seneng dongakne mayit, tapi kalau sampai terpegang ideologi lain malah justru anti mendoakan kepada orang tua. Na'udzubillah min. Para bapak, para ibu, alhamdulillah dalam suasana yang masih ada efek samping. Dengan adanya corona yang sempat memporak-porandakan peradaban manusia, kabeh ruwet Pak, sampai dilarang Jumatan ngriki masuk, terus majelis taklim jalan, jamaah jalan. Alhamdulillah. Kalau di tempat saya tapi alhamdulillah dengan barokahnya corona, masjid saya itu sampai meluber penuh. Masalah jamaahnya sini 1, 3 meter 1. Jadi 1, 2, 4, 5, 6, 7 orang, 7 masjid penuh. Ekonomi juga hancur sampai efeknya sekarang. Bahkan sekarang ini di Paritan Nyuwun Sewu, di daerah kita ini ada rekor sejarah baru, harga pinang terendah. Pinang turun Bu, pinang turun ya, kelapa turun, alhamdulillah. Loh, alhamdulillah. Lah kalau kelapa terus naik terus, lek nyabit piye jajal? Umpama 1000 meter malian, nyabite piye? Monggolah kita sikapi dengan bijak. Istilah sekarang menyikapi hidup dengan slow. Dengan slow, dengan enjoy. Para bapak, saya pernah mikir-mikir untuk menyikapi hidup, apalagi yang sekarang ini masih goyah. Bahkan sekarang di mana-mana banyak anak sakit. Saya tadi malam di Tebu Ireng 3 itu separuh lebih pulang. Saya pada waktu berangkat TK di tempat saya itu hanya berapa anak, panas semua. Ini juga efek COVID yang sekarang berganti B4 dan B5, efek. Kita harus takut, jangan takut menyikapi hidup. Niki lek cara kula gathukkan, apa gathukkan iki? Nggih, napa? Cocokkan dengan falsafah wali, utamanya Kanjeng Sunan Kali. Nyuwun sewu para bapak, orang Jawa mungkin yang lain Jawa niki falsafahnya saja. Di jagat kewayangan karya Kanjeng Sunan Kalijogo kok ada pagebluk mayangkara pandemi. Pandemi pagebluk itu isuk loro sore mati. Sore mati isu urip. Sore mati isu loro sore mati. Sore mati isu urip ki apa? Ada wabah.
Pasti yang dicari oleh jagat kewayangan itu jimat 3. Satu namanya jimat mus kalimo sodo. Kok nggih ngerti to wayang iki? Nomor 2 adalah kembang. Kembang. Oh, kembang turi. Apa bakul pecel rumahane. Kembang Wijaya Kusuma. Nomor 3 senjata cokro. Mesti yang dicari jimat 3 ini. Maksudnya supaya kita hidup biar selamat sehat. Monggo hidup kita dasari, kita tumbali, kita betengi dengan falsafah Kanjeng Sunan Kali. Jimat 3 yang pertama adalah jamus kalimo sodo. Jimat adalah barang siji yang dirumat. Kalimo adalah kalimah huruf yang berbunyi. Husada itu adalah obat atau pengobatan. Makanya banyak rumah sakit bernama Husada, 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 Husada. Itu adalah pengobatan. Monggo untuk menjamin kesehatan hidup kita supaya enjoy, tidak panik, tidak takut dengan keadaan, didasari dengan jimat jamus kalimo sodo, didasari dengan roh agama. Makanya pada waktu corona kemarin para ulama-ulama sepuh ini memberikan aurat-aurat kepada kita. Itulah bentuk jimat jamus kalimo sodo. Agama nggih. Agama nggih. Tapi malah justru pada waktu corona ini ada pelarangan-pelarangan. Nggih kula niku yasinan selesai. Nggih majelis taklim selamat tinggal. Jamaah tidak boleh, Jumatan dilarang. Makanya negara untuk membentengi rakyatnya ini banyak istilah-istilah. Ada namanya PSBB. Kenapa PSBB? Karena kerja sulit, uang sulit, ada istilah PSBB, penghasilannya sedikit, bojone bengak-bengok. Masuk. Ada lagi yang namanya PPKM. Disekat-sekat, nggak boleh kegiatan. Pesantren tidak boleh disowani para kiai, tidak boleh untuk menjaga kesehatan kiai. Makanya isinya PPKM, pengurangan penghasilan kiai dan mubalek. 2 tahun mikblas. Yang nomor 2 ini harus didasari supaya kita hidup sehat dengan senjata cokro. Punyaannya Kresna Ratu Ndorowati. Cokro itu adalah senjata andalan. Kalau sudah dilepas itu modelnya bulat. Kalau wis dilepas ini berputar. Cokro itu gambarnya gambar jagat, persis kaya dene lambang N. Sudah kalau cokro dilepas siapa yang menandingi? NU dirusui, siapa sing nandingi NU? Sejarah bisa membuktikan 65 kiai-kiai NU dibelai, selesai Pak PKI. Senjata cokro kalau dilepas ini berputar. Makanya ini gambarnya hidup kita. Istilah orang tua kuna dulu mengatakan le urip kui koyo cokro manggilingan. Istilah sekarang hidup adalah bagaikan roda roda Bu. Terkadang di atas, terkadang di bawah. Mengapa kok sekarang pinang jatuh, harga pinang jatuh, kelapa jatuh? Karena Ramadan kemarin sempat di atas. Nggih.
Basan pinang larang, klopo larang meneng. Merodok medok ukur-ukur suambate masa Allah. Mengapa sekarang kok di bawah? Krono kemarin pernah di. Itulah hidup. Terkadang orang itu ada hidupnya selalu di atas, mulai kecil dan sebagainya, memang kaya, hidupnya enak, sukses terus. Itu ibarat roda selalu di atas. Terkadang hidup itu selalu di bawah terus nggak pernah naik. Itu ibaratnya roda pas kempos keplentong pisan, ora tahu munggah. Ya Allah, amin. Hidup saya itu kurang apa? Saya sudah rajin sholat, rajin berdoa, rajin baca sholawat, rajin baca Quran. Perasaan saya, hidup saya tidak pernah naik. Kalau mungkin jenengan semua protes pada Allah dengan pemikiran gitu, tolong. Di luar sana masih puluhan ribu orang yang tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai keluarga, hidup di kolong-kolong jembatan. Oh, kalau saya pikir dengan tandingan itu, berarti saya roda di atas. Syukur alhamdulillah. Itulah hidup. Kalau kita sedang di atas, jangan peh dadi wong dhuwur ngawasi wong cilik, cilik cilik, puncak karir di atas, memandang orang waduh meremehkan, sehingga memandang orang itu kecil-kecil. Ngerti ya kalau orang di atas memandang di bawah itu kecil, padahal yang di bawah memandang orang yang di atas juga kecil. Meremehkan orang sama dengan meremehkan dirinya sendiri. Makanya kalau sedang di atas kita alhamdulillah, sedang di bawah kita bersabar, di atas lagi kita bersyukur, di bawah lagi kita bersabar. Itulah anjuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa? Karena sabar dan syukur ini ibarat pesawat terbang, bagaikan sayap kanan dan sayap kiri untuk menuju gerbang surga. Itu syukur dan para bapak ibu, pernah saya ada cerita, ada satu keluarga Pak, suaminya rajin mencari ilmu, suaminya rajin mendatangi pengajian, dimanapun pengajian selalu datang, sehingga yang tertanam dalam hatinya, wejangan kiainya, Pak, Dek, Mas, kalau sampean ingin masuk surga, satu jalannya harus sehingga orang itu selalu bersyukur, alhamdulillah, 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 karena wejangan kiainya. Lah si istrinya juga gitu kados jenengan, rajin mendatangi masjid taklim, di mana ada pengajian berangkat, sehingga yang tertanam dalam hatinya wejangan kiainya, Mbak, Mbok, Yu, kalau kamu ingin masuk surga, pesan saya satu, sampean harus sehingga kedua suami istri dalam rumah itu damai. Suatu ketika suaminya itu ada tingkah lain daripada yang lain. Dilihat oleh istrinya selalu tertawa, di depan rumah tersenyum, dengan membaca alhamdulillah, sering di dapur menunggu istrinya masak. Jenengan pernah ditunggu masak di dapur? Pernah? Enggak pernah? Dengan memandang istrinya mungkin menyalakan kompor, mungkin apa itu namanya masak, nyayur dan sebagainya,
itu suaminya selalu menunggui di situ dengan tersenyum dan tertawa. Akhirnya ngomong, Mas, jenengan lek manggil suami Mas apa Dul? Ndak, jujur saja, jenengan lek manggil suami Mas apa Dul? Ya didobel saja, Dul Mas utawa Mas Dul. Mas, saya itu heran, akhir-akhir ini jenengan kok ada tingkah yang tidak beres. Selalu di dapur mandang saya dengan senyum dan tertawa. Ada apakah gerangan, Mas? Oh gini loh Dek, saya ingat betul pesan kiai saya. Kalau ingin masuk surga saya supaya banyak bersyukur. Mengapa saya selalu di dapur memandang sampean dengan senyum dan tertawa? Saya bersyukur pada Allah dipertemukan dengan sampean, adindaku yang paling cantik sendiri. Ya terkadang gitu Pak. Jadi istri disanjung lah. Kulo niki biasa Dek, sampean ki jan ayu dhewe paling cantik sendiri. Memang benar, lek dhewe pas ning omah. Jadi cantik sendiri itu kalau sendiri di rumah. Kalau di tembelan golek 10 truk enek Pak. Dek, sampean memang paling cantik lek sendiri. Ning Pulau Kijang no bandingannya 3 truk urung ning tembelan. 500 rit. Saya bersyukur pada Allah, makanya saya tersenyum, saya tertawa, dipertemukan mendapat istri seperti sampean. Cantik, kenyeh, kerenge kaya kirik mana. Ndak, sampean, saya bersyukur punya istri, makanya saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh gitu toh Mas, saya juga sama Mas. Saya ingat betul wejangan kiai saya, Mbak Bu, kalau ingin masuk surga sampean harus banyak bersabar. Saya juga gitu Mas, jane aku ngawasi awakmu ya belenger loh Mas. Ganteng era, ganteng. Sugih era, sugih, pinter era. Jane aku nyawang awakmu ya munek-munek. Tapi karena wejangan kiai saya, meskipun toh saya punya suami kayak sampean, saya alhamdulillah, saya sabar Mas. Makanya besok monggo kita masuk surga bersama. Sampean melewati jalur syukur, saya melewati jalur. Itulah keluarga baginda Rasul ngoten niku Bu. Kanjeng Nabi niku pimpinan rumah tangga indah Bu. Kalau memanggil istrinya ndak pernah Rasulullah itu memanggil dengan sebuah nama. Rasulullah itu kalau memanggil istrinya adalah ya Humairah. Humairah itu Dewi Fatimah, Dewi Aisyah. Ini dalam ceritanya memang pipinya ini kemerah-merahan asli. Dan bisa diartikan ya Humairah itu adalah wahai merah delimaku yang kucintai. Merah delima. Jadi ngoten lah Pak, is sekali-kali lah. Umpama istri dari ladang, istri dari kebun, ya di depan rumah kita ngomong, wahai merah delimaku. Irunge mekrok-mekrok kaya jaran kekeselen ngono. Itulah Rasulullah. Rasulullah itu kalau menghadap istrinya bagaimana sifatnya? Karena doha kamba sama Kanjeng Nabi di hadapan istri dengan senyum dan lemah lembut. Sakniki kula tak takon, inginkah merindukankah jenengan punya suami kayak Rasulullah?
Sifatnya maksudnya, inginkah jenengan mendambakan bermimpi punya suami sampean iki koyok Rasulullah? Ingin? Kok rawani jawab apa bojone sama nesu to jen iki? Satu kali lagi, solek mati mayiti rasa omong lho Bu. Inginkah merindukan suami sampean iki seperti Rasulullah? Ingin. Kalau jenengan bermimpi ingin suami jenengan seperti Rasulullah, sampean harus bersifat seperti Dewi Khadijah. Lah sampean nyerandu kok. Wis ngetaki sing lanang. Mulane wong lanang ra nek sing lemu. Kuru-kuru getaki sing wedok paling. Lha wong lanang digetak sing wedok sagetakan iso kelong sakon lho Bu. Ya sedina ping 50 udah 50 on. Makanya kalau jenengan ingin sifat suami sampean seperti Rasulullah, sampean harus matak aji berwatak seperti Dewi lemah lembut memandang suami, lek diperintah selalu taat, diomongi meneng. Dan jenengan diomongi sing lanang sak kecap ngono jian kaya mercon bantingan kok. Rotot-rotot lha apa nek Khadijah ngono kuwi. Ngriki enten jenenge Khadijah. Ada. Nah, untung ra enek. Itu sifat Rasulullah. Makanya monggo kita ingat-ingat roda berputar hidup itu. Di atas, di bawah, sabar, syukur, selalu itu namanya hidup. Nomor 3, didasari enjoy supaya kita bertahan imun kuat. Ini istilah Kanjeng Sunan Kalijogo melalui jagat kewayangan hidup kita. Monggo kita dasari dengan kembang Wijaya Kusuma. Kembang itu adalah indah, kalau dipandang mata menyenangkan. Makanya kita memandang hidup harus dilihat dari aspek senenge. Janganlah hidup dilihat dari aspek sulitnya. Memang urip lek dipikir angel yo angel, dipikir gampang yo gampang. Jangankan hidup, belum makan itu loh, kalau dipikir angel ya angel, sulit-sulit, gampang-gampang. Kita minum gula, efeknya kencing manis. Nggak minum gula, efeknya ginjal. Kita merokok, efeknya paru-paru. Nggak merokok, kurlingak-linguk. Gak makan sate kurang gizi, makan sate darah tinggi. Lho repot tau urip iki. Lek disikapi angel ya angel lho. Malah sate jare mengandung kolesterol. Salah besar iki dihapusi dokter, Pak. Nggak ada mangan kambing mengandung kolesterol, nggak ada. Kambing itu yang benar mengandung anaknya. Salah dokter itu. Bahkan menurut penelitian, otentik bisa dipertanggungjawabkan, sate itu bisa menurunkan saestu niku. Jadi makan sate jangan takut-takut, itu bisa menurunkan kolesterol, turun dari perut ke kaki, Pak. Mangan sate moro sikile abuh, lah itu kolesterol. Jadi Pak Amin menurunkan, benar menurunkan kolesterol dari perut ke kaki. Makan saja kalau disikapi dengan pesimis ya repot tok. Monggolah hidup seperti kembang, indah. Urip piye aja dibanding-banding ke. Kayak nyanyani Farel Prayoga.
hanya berapa kilo Pak Sen? Paling 10 kilo dari rumah saya itu. Oke, memang Allah kalau berkehendak dalile kun fayakun. Nyuwun sewu sekedar info, wong kula nggih Pak Lie Farel ning Sejembah. Pak Lie Farel ning Sejembah. Farel Prayoga memang sekarang sedang hits diangkat oleh Allah. Aset kekayaannya nyuwun sewu mengalahkan bupati 2 kali mantan yang sekarang jadi menteri, Insinyur Azwar Anas. Setelah diaudit jadi menteri itu kekayaannya tidak lebih dari 17 miliar Pak. Farel barusan dari istana tanggal 2/17 kemarin, per hari ini belum ada 2 bulan. Aset Farel hari ini ada 19 miliar. Dijemput di kerajaan Malaysia, alasannya karena ojo dibanding-bandingke, ini bisa mempersatukan suku-suku di Malaysia sing nyanyi mbuh paham mbuh ora. Wis pokoknya aja dibanding-bandingke, suku ini banding-bandingke, sehingga Malaysia merasa hutang jasa bisa mempersatukan. Pada undang ke kerajaan Malaysia diberi kehormatan datuk, diundang lagi ke Saudi Arabia, minggu kapan diundang lagi ke bos batubara Kalimantan Timur hari Minggu, karena Seninnya itu sekolah, diantar jet pribadi mendarat di Blimbing Sari Banyuwangi. Itulah Allah kun fayakun. Moro-moro engko sore harga pinang 35.000, sapa ngerti. Allahumma lo kun fayakun Pak. Hidup itu enjoy gitu lah ya. Jangan panik, jangan gusar, jangan gundah. Ojo dibanding-bandingke. Maksudnya ojo dibanding-bandingke. Jangan dibandingkan orang lain. Terkadang orang lain yang kita anggap senang, ternyata dianya sendiri susah. Mungkin ada orang naik mobil mewah Mercy yang seharga 1,5 miliar Alphard. Alphard itu 1,5 M. Itu hanya kendaraan dunia. Kita punya kendaraan menuju akhirat namanya Al-Fatihah. Makanya kalau ada orang naik Alphard jangan gusar. Ini cuma menghubungkan dunia ke dunia. Saya punya kendaraan menghubungkan dunia surga namanya Al-Fatihah. Naik Alphard lewat di pematang sawah, yang di dalam mobil Alphard nyuwun sewu ojo dibanding-bandingke, melihat petani makan bersama di lorong-lorong, di apa namanya, di pondok di tengah sawah. Rumangsanya opo rumangsanya, perasaannya orang yang di dalam mobil yang nyes kayak kulkas memandang petani-petani, alangkah indahnya dunia. Pagi-pagi sudah berinteraksi dengan teman, banyak senyum dan tertawa. Sementara saya dengan tetangga saya tidak kenal. Indah memandang petani, sementara petani memandang Alphard melongo. Alangkah enaknya orang itu dengan mobil mewah yang ber-AC dingin, padahal yang di dalam mobil AC-nya tidak dingin Pak, selalu hangat. Selalu hangat. Kenapa? Karena Alphardnya belum lunas. Sementara pada waktu kredit sawit melejit, setelah terbeli 1 bulan 15 juta, sawit turun, panas. Kita di sawah melihat pesawat terbang, penak.
Kalau dulu Pak ada pesawat terbang bengok jaluk duit toy lapo krungu. Biyen masih kecil. Kita mungkin ada pesawat Lion Air. Datang lagi Garuda. Datang lagi, memandang di bawah, alangkah enaknya naik pesawat. Padahal sing naik pesawat ndredeg, Bu. Ndredeg ciut memandang bawah, Masya Allah, lelek ceblok lek omah tahlilan. Bu. Itulah dunia, memandang orang selalu indah, tapi sementara orang yang kita pandang indah, memandang kita juga indah. Dan anehnya pesawat kok di apa namanya, diikat sabuk. Loh, itu apa gunanya? Kalau mobil sih harus diikat, karena kalau benturan jangan dashboard, bisa kopior nanti. Kalau mungkin tumburan ini bisa penyelamat. Jangan sampai kepala kita terbentur dengan dashboard, ini bisa gagal otak. Lah kalau pesawat, apa tabrakan karo jentrong? Wong jalurnya sudah ada. Ternyata saya pernah tanya, apa sih gunanya sabuk pengaman? Ternyata dua. Pertama, kalau memang pesawat itu akan celaka, jatuh masih ngeliang-ngeliang itu nih, disabuki supaya penumpangnya ini jangan saling berebut pramugari. Langko mau kapal ngeleyang rebutan malah ndang ceblok, makanya diikat. Yang kedua, kalau memang pesawat itu jatuh dia beleng, ini mayitnya supaya jangan keluyuran, Pak. Jadi karek nyerok nis kena kabeh. Itulah alasan mengapa pesawat pakai sabuk pengaman. Ma'asyiral hadirin, itulah hidup. Nyuwun sewu Pak, maaf Pak, jenengan memandang presiden kita Pak Jokowi itu enak apa enggak? Terus terang aja lah dalam hati jenengan, kita mandang presiden itu hidupnya enak apa enggak? Hah? Enak apa enggak? Kok tengklowen itu jawabnya. Menurut kita enak. Coba bayangkan Pak, cara sing jawab Pak Presiden itu enak. Pak Presiden kemanapun saja dikawal pas pampres. Sampai cukur papasnya ada 6, terus ngawal. Menemui rakyat di pasar selalu dikawal pas pampres. Pak Presiden mandi di sana ada dikawal pas pampres. Dimanapun saja selalu dikawal. Coron jenengan Pak, kemanapun saja dikawal oleh istri. Sumpek Pak. Kemana saja jenengan selalu dikintili. Jadi istri sampean selalu mengintili. Kira-kira enak apa enggak? Mumet. Presiden itu mikir wong sak negara. Kita rumah tangga mikir sak keluarga. Oh, sudah judek kok. Naik lagi jadi RW sak parit, naik lagi jadi RT, naik lagi jadi RW, naik lagi jadi kepala desa. Mumet Pak Arif. Mikir wong sak wah penak, mikir awake dhewe turu ya apa bengi-bengi nek bel ngene. Enggak penak. Munggah lagi dari camat, repote sak kecamatan. Munggah lagi naik lagi yang kita pandang enak jadi bupati, repotnya satu kabupaten. Mulane HP nih bupati ndak bisa dihubungi lek kena bayuh. Serako berleren. Naik lagi jadi gubernur, repotnya sak provinsi, naik lagi jadi presiden, repotnya sak negara, bangun koyok ngono sik dilok-lokne wong.
Untung Bapak Presiden punya jurus, ditanya apapun saja jawabnya satu, mbok sabar. Pernah ditanya, Pak Presiden, besok itu pengganti sampean siapa ya yang pantas? Jawab Presiden, mbok sabar. Jadi besok 24 ki presidennya perempuan, namanya mbok sabar. Udah kata Pak Jokowi kan gitu. Siapa pengganti Pak yang menurut ini? Jawaban Pak Presiden, mbok sabar. Jadi 24 besok presidennya perempuan, namanya mbok. Lele umpama Pak Presiden tidak sabar, bayo. Itulah hidup. Nyuwun sewu, ki rada suwi Pak Arif. Bu, HP ini tipis napa kandel? Sampean salah memandang. Salah memandang. Lah dipandang kok kene kok. Coba dilihat dari sini. Terkadang kita memandang aspek kehidupan kita salah, Pak. Salah. Rasulullah tidak pernah memandang aspek kehidupan dengan jalan yang salah. Sampai Kanjeng Nabi dalam rumah tangga diberi makan apapun saja, tidak pernah nacat. Apa nacat? Mencaci makanan. Apapun saja apa yang ada dimakan oleh Rasulullah. Tidak pernah mencaci masakan istri. Pahit dimakan pahit. Asin dimakan asin. Tidak pernah mencaci. Jenenge wong wedok masak rasane kaya uyuh jaran. Lah rumah samu apa tak ngombe uyuh jaran rumah samu. Masak asin kaya upil kaya ngene. Itu bukan sifat Rasulullah, Pak. Apa hikmahnya Rasulullah tidak pernah mencaci makanan? Apapun saja yang kita makan, ini pasti ada faedah dan manfaatnya pada tubuh kita. Pahit juga ada manfaatnya, masam juga ada manfaatnya, manis juga ada manfaatnya. Makanya Rasulullah tidak pernah mencaci makanan yang ada. Masam, kecut kalau kita kurang masam bisa mengakibatkan penyakit sari bengi, sariawan. Karena apa? Kurang zat vitamin C, kurang sariawan. Lha lek wong wis sariawanen omong ora teteh, Pak. Pak, ontong ning awan atenono. Apa to, Dik? Ontong lho. Jane apa muni kompor ngono ra iso. Kompor ning pawon kae urip patenono. Ontong ning. Kuwi karena kurang vitamin C, Pak. Itulah hidup. Mulane monggo kita melihat tuh aspek yang benar. HP iki delok kono tipis, krono memandang salah. Coba didelok kok kene. Nyuwun sewu lagi. HP ini panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Mbak, panjang apa pendek? Pendek, pendek ya. Panjang apa pendek? Siapa yang mengatakan panjang? Dijawab panjang salah, dijawab pendek juga salah. Kenapa? Belum ada tandingan. Kalau mungkin ada jenengan jawab pendek, ada HP yang lebih jawab panjang, ada HP yang lebih tinggi. Ini jadi jenengan jawab panjang, ada HP yang lebih pendek, ini menjadi panjang. Kuwi lho urip. Bagaimana kita menyikapi penak yo sikap kita, hidup nggak enak juga sikap. Ma'asyiral hadirin, mengapa saya sampai karena per saat ini banyak keresahan-keresahan. Menyikapi masalah goyahnya utamanya ekonomi, kabeh wong sambate gedi-gedi.
Untungnya awake dhewe itu hidup di Indonesia, negara agraris. Umpama ndak ada BBM, umpama ndak ada bensin, umpama ndak ada gas, di desa ndak usah repot. Ada BBM asli yang diciptakan Allah, ya kuwi belangkoan, bongkok dan mancung. Nggak usah cari gas, sugokne mesti mateng. Hidup di desa, makanya Kanjeng Nabi dawuh al barokatu fil qaryati, barokah adanya di hantaman ekonomi bagaimanapun orang desa selalu tegar. Alhamdulillah, itulah hidup. Ma'asyiral hadirin, suatu ketika Ibrahim bin Azam ini didatangi tamu. Ada apa, Pak? Ibrahim bin Azam, hidup saya itu sumpek judek, pikiran saya itu bundel, susah setiap hari. Saya merasakan rumah saya itu, perasaan saya rumah paling sempit karena ukurannya ukuran S ya, S. No Pak, ukuran rumah nih, ukuran S, sangat sederhana, S3 ya, S3, rumah RSS, rumah sangat sederhana. Ada yang RSSS 6, rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja sulit, berarti S7. Makanya saya minta fatwa Ibrahim bin Adham supaya hidup saya itu merasa enjoy. Dijawab, Pak, dalem, jenengan punya unta? Punya. Berapa? 10. Tolong ya Pak, nanti kalau sampai rumah unta jenengan ki masukkan dalam rumahmu, nanti akan bisa jembar sendiri. Loh, saya itu Ibrahim Adham mohon fatwa supaya saya hidup perasaan di rumah itu pikiran saya floor, tidak sempit. Lah ya, saya pesen nanti kalau nyampe rumah untamu 10 masukkan rumah, nanti setelah masukkan rumah sampean ke sini. Masukkan rumah unta 10 penuh Pak, orang itu bertamu lagi. Bagaimana Pak? Wah, semakin sulit, semakin sempit. Jenengan ki omah kecil unta 10 dimasuk semakin sempit. Dah sekarang gini, pulanglah, unta yang di dalam rumah keluarkan semua, nanti setelah mengeluarkan unta sampean ke sini lagi, ke sini lagi. Oh nggih, pulang Pak, unta dikeluarkan semua, si tamu mertamu lagi. Pripun pas saat niki perasaan? Saat niki sampun jembar. Lah ya, pertama jenengan rene merasa sempit, dan sekarang merasa rumah sampean luas. Itulah hanya perasaan. Lek ukuran rumah sama, tapi yang bisa merasakan hanyalah nurani dan perasaan kita Makanya mumpung wis kadung, monggo para bapak istri jenengan kita syukuri bagaimanapun modelnya. Mungkin istri jenengan kenyih, memang sampean yo perlu dikenyi. Lek ora istri sampean kenyih, sampean nyeludur atau mulih. Ibu nggih ngoten. Wis bapak iki disyukuri lah Pak. Wis memang Allah memberikan jodoh seperti itu, ada manfaatnya. Wis bagaimanapun awake dhewe dalam rumah tangga, siji syukur, nomor 2 sabar. Syukur dan sabar ini adalah sayap bagi pesawat kita untuk menuju pintu surga. Para bapak, para ibu, yes, cukup sekian. Ya semoga kita diberi umur panjang, diberi umur yang barokah, rezeki yang manfaat dan barokah, anak cucu yang soleh dan solihah. Dan entah kapan waktunya, kalau kita memang dipanggil oleh Allah, kita harus yakin dan harus menyadari serta mengingsapi
kok mengingsapi, menginsafi bahwasanya kita hidup calon mayit, calon mati. Bisa sowan kepada Allah dengan husnul khotimah wa baqiyatu amaliyah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, saya kira saya cukup sekian saja. Saya di sini sudah 14 hari. 14 hari insya Allah Rebu pulang ke Jawa. Di Jawa 11 hari, budal neh di Sumatera Barat 15 dino. Lho golek dipandang urip wong wedok ngenes. Mulane cilokone wong wedok sing tak rabi. Tapi apakah itu memandang hidup? Memandang hidup. Ngenes lek dipikir dari aspek ngenese. Aku yo ngomong yo memang apa ki resiku Dik, duwe bojo ganteng lan pinter yo ngono kuwi. Aku yo ngono, membanggakan dia kok. Ya semoga-moga kabeh manfaat barokah. Makanya Kanjeng Nabi lek ndongakne keluarga ndak pernah Rasulullah mendoakan keluarga kaya, sama sekali ndak pernah. Pasti didoakan keluarga barokah. Arep sugih duwite akeh ratusan miliar, lelek keluargane kaya keluargane Sambo. Oh ya penak. Duwite akeh, bojone ayu sing lanang ganteng ning penjara, duwite disita. Ora penak, keluarga yang ndak barokah. Kanjeng Nabi lek ndongakne keluarga niki, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Barokah muga-muga paring barokah sapa Allah, laka manfaat kedue sira, wa barokah lan muga paring berkah sapa Allah ngalaika manfaat kedue sira. Dadi melarat karo manfaat, sugih melarat, sehat loro, ini selalu menjadi keluarga yang barokah. Dan akhirnya wajama bainakum bi khair, semoga Allah mengumpulkan kalian berdua antaranya suami istri bi khair dengan kebaikan. Kenapa? Kenyataannya sekarang ada banyak sekali umat Muhammad yang suami istri tinggal satu rumah tapi bendino bentrok lan tukaran. Sementara sing lunga rukun dan enjoy saja. Keluarga kembang sentul, sing lanang ngalor, sing wedok ngidul, tapi bi khair, muga-muga sugih melarat, loro sehat, apapun saja dalam keluarga kita selalu ternaungi oleh barokahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kula cekapi semanten, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.